Meski namanya dicatut untuk aksi penipuan giveaway, namun Baim Wong masih tetap menebar kebaikan. Seperti dilakukan Baim kepada Baby Sienna yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Mengetahui Baby Sienna sejak lahir mengalami kelainan tidak memiliki anus, dan orang tuanya tidak memiliki biaya untuk pengobatan karena menunggak BPJS, suami Paula Verhoeven itu tergerak mendatangi rumah Baby Sienna. Halo juga, sehat ya. Hati-hati kecebur. Waalaikumsalam. Ya. Mas baik. Anaknya ibu. Iya, ini dia. Ini neneknya. Oh, neneknya. Iya. Halo. Iya, saya. Mana? Jadi sekarang dia popnya ada mana ini? Lewat sini, Bang, lewat perut, Bang. Perut. Iya. Boleh lihat? Bisa lihat. Jadi kondisinya harusnya pakai plastik yang medis, tapi karena memang kondisinya jadi pakai setengah kiloan. Jadi dia nggak ada anusnya? Iya. Iya. Anusnya udah buat ya? Udah operasi ya? Buat, cuman belum nutup. Oh, kenutup. Iya, nutup lagi, Bang. Ini Di usianya yang mendekati 1 tahun, Baby Sienna sudah 2 kali dioperasi untuk pembuatan anus. Mirisnya lagi, meski sudah dioperasi, Baby Sienna masih sering kesulitan buang air besar. Kondisi Baby Sienna yang memprihatinkan itu membuat Baim Wong iba. Pupnya. Enggak. Memang nggak ada sama sekali. Yang dibelah itu apanya? Iya, pertama pembuatan ini nih melalui perut. Ini ususnya, pupe di perut. Nah, jelang 5 bulan dia bikin anus, tapi harus pakai jeli, ditusuk pakai alat. Ada alatnya besi dari nomor 1 sampai nomor 15. Dia nangis nggak kalau misalnya mau pup segala sakit? Nggak? Kalau misalkan dia nggak pup sehari bisa bengkak perutnya. Kadang-kadang saya suka kotak bawang merah, minyak telon, saya taburin perutnya dengan lutut langsung langsung keluar gitu. Jadi kalau misalkan nggak pup dia nggak ini, perutnya bengkak. Setelah mendengar penjelasan ibunda Baby Sienna, Baim pun berinisiatif membawa Baby Sienna ke sebuah rumah sakit di kawasan Tangerang, Banten untuk dilakukan penanganan terbaik. Sambil membawa Kiano, Baim mengantar Baby Sienna ke rumah sakit. Naik mobil tadi tuh ke rumah adik bayinya itu kalau pup udah perut. Sakit, kasihan, harus diobatin. Sampai di rumah sakit, Baim Wong menyempatkan melihat Baby Sienna yang akan ditangani oleh dokter. Baim juga tampak menghibur Baby Sienna yang terbaring di tempat tidur. Itu dia. Nah ini nggak pup, sehari aja bengkak. Bengkak perutnya. Sembuhin ya? Iya. Iya, sama-sama. Iya. Udah perkaya, Harta ludes, kasusnya mandek. Jessica Iskandar curhat ke Presiden dan Kapolri. Habis sudah kesabaran Jessica Iskandar dalam menghadapi kasus penipuan yang menimpa Jedar. Meski sudah 1,5 tahun dilaporkan ke polisi, kasus penipuan yang dilakukan oleh Christopher Stefanus Budianto terhadap Jedar dalam bentuk mobil dan surat-surat yang nilainya mencapai 10 miliar rupiah. Prosesnya tak kunjung selesai. Aku sebagai korban itu aku udah melakukan segala cara, mengikuti semua prosedur, lapor, terus memberikan keterangan, bolak-balik. Apalagi awal-awal aku dari Bali ke Jakarta terus. Sampai sekarang aku udah 1,5 tahun, udah pindah ke Jakarta juga, masih aja belum ada kejelasan. Kesal dirinya yang menjadi korban penipuan tidak mendapatkan keadilan dari penegak hukum. Ibu 2 anak ini membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui akun media sosialnya. Wajar bila Jessica Iskandar mengadukan kasus penipuan yang dialaminya kepada Kepala Kepolisian RI. Sebab sebagai korban, Jedar telah melaporkan kasus penipuan yang dilakukan Stephen kepada polisi di Bali dan Jakarta dengan menyertakan bukti-bukti. Tapi yang terjadi, sang pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih bebas berkeliaran.
keterangan lengkap, semua bukti jelas. Tersangka Steven sudah naik menjadi DPO, sudah naik jadi tersangka juga, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu. Jadi aku merasa seperti lamban, mengawang-awang, nggak jelas gitu, nggak ada titik temu dan nggak ada langkah yang jelas gitu dari kepolisian kita gitu. Kalau yang saya tahu dari kuasa hukum tersangka, dari kabar-kabar teman-temannya tersangka itu saat ini berada di Singapura. Berlarut-larutnya penanganan kasus penipuan yang dialaminya bukan hanya membuat istri Vincent Verhaak ini rugi materi yang bikin tabungannya terkuras habis, namun juga mengganggu mental dan psikologisnya. Rasa sakitnya masih berasa, mental aku tuh masih nggak bisa percaya sama orang gampang gitu. Ada rasa nggak percaya dirinya dalam diri sendiri gitu, karena rasanya dibohongin itu sakit banget. Dengan adanya Vincent sekarang tuh aku benar-benar dijagain dengan segala kontrak, segala hubungan aku dengan rekan-rekan bisnis segala macam itu benar-benar dibantu sama Vincent dengan segi pribadi dia yang fokus dan teliti dan segalanya itu yang aku memang kurang di situ.